Salam, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya ingin sharing masih soal hidup adalah kesempatan. Salah satu sebuah lagu yang terpopuler, hidup kita adalah kesempatan. Tetapi bagaimana kita mengerti dan bagaimana kita harus memahami hidup kita adalah kesempatan, berarti apa yang harus kita lakukan. Nah, karena itu saya berharap bahwa saudara-saudari bisa perhatikan dan bisa menyimak dari penjelasan saya sehingga saudara-saudari jangan ketinggalan dan jangan keterlewatan. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama adalah soal Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk apa? Nah, ini Tuhan selalu berikan kesempatan untuk setiap kita. Itu adalah setiap manusia yang ada di seluruh dunia. Nah, tetapi bagaimana kesempatan-kesempatan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Karena begini, kita katakan hanya sekedar hidup kita adalah kesempatan-kesempatan, tetapi kalau kita tidak melakukan halal yang berguna, halal yang berharga, berarti apa yang kita mengungkapkan dan apa yang kita mengucapkan itu adalah menjadi kata-kata yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena kita harus mengetahui apa tujuan hidup kita dan kenapa sampai kita mengatakan hidup adalah kesempatan. Nah, saya menemukan ada jawaban rahasia, yaitu ada 3. Jadi yang pertama adalah, yang ke-1 adalah Tuhan memberikan kesempatan adalah agar kita bertobat dan berpaling kepadanya. Nah, firman ini tercatat di dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Tuhan memberikan kesempatan adalah agar setiap kita bertobat dan berpaling kepadanya. Nah, tujuan Tuhan berikan kesempatan adalah supaya kita bertobat dan berpaling kepada Yesus Kristus. Namun, mengapa harus setiap manusia itu bertobat? Karena begini, pada waktu Adam dan Hawa, yaitu dalam dosa, semua manusia telah kehilangan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan telah berbuat dosa. Nah, justru itu Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita. Dan yang pertama, Allah mengutus anaknya adalah Yesus Kristus, sehingga melalui Yesus Kristus itu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bagaimana kita bertobat dan berpaling dari setiap tingkah laku kita yang tidak benar, lalu mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus dan melalui bertobat. Nah, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kesempatan adalah agar kita bertobat dan berpaling kepadanya. Nah, setiap manusia adalah orang berdosa. Justru semua manusia adalah orang berdosa, maka Tuhan memberikan kesempatan lagi agar kita bertobat. Nah, tapi ingat, kalau orang belum bertobat, itu dia merugikan diri sendiri. Bukan orang lain, tapi dia merugikan diri sendiri. Jadi, hidup adalah kesempatan, berarti yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan adalah agar kita bertobat dan berpaling kepadanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Tercatat di dalam Galatia 6 ayat 10. Nah, Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi ingat, di dalam keyakinan kekristenan, itu perbuatan baik, bagaimana loyalitas atau kesetiaan bagaimanapun, dan kesalehan kita bagaimanapun,
perbuatan baik itu tidak menjamin untuk mendapatkan keselamatan. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa keselamatan adalah bukan hasil usaha manusia, tetapi dari Allah dan pemberian dari Allah. Melalui iman di dalam Yesus Kristus, itulah orang akan mendapatkan keselamatan. Jadi, di dalam keyakinan Kristen, itu adalah perbuatan baik. Ini tidak menjamin untuk mendapatkan keselamatan. Jikalau kita belum menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi yang terutama adalah ketika orang itu harus bertobat dan menerima Yesus Kristus, lalu berbuat baik. Nah, itu ada jaminan. Tapi ingat, kalau belum bertobat dan belum menerima Yesus Kristus, lalu hanya harapan ke berbuat baik untuk menjamin keselamatan, itu sia-sia dan itu tidak ada pengharapan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Ini adalah yang pertama, harus menerima Yesus Kristus lalu melakukan berbuat baik. Di situlah ada menjamin untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita belum menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu hanya mengharapkan berbuatan baik untuk menjamin mendapatkan keselamatan, ini adalah cicik di hadapan Tuhan. Hanya kita melakukan berbuatan baik tanpa menerima Yesus Kristus, semuanya adalah cicik di hadapan Tuhan dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena syarat untuk menjadi anak-anak Tuhan adalah bertobat dan menerima Yesus Kristus. Nah, jadi yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Tercatat di Galatia 6 ayat 10. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan kesempatan adalah melayani dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana tempat. Nah, yaitu tercatat di 1 Korintus 16 ayat 9. Tuhan memberikan kesempatan itu untuk melayani dan memberitakan kerajaan Allah. Nah, tetapi ingat, kalau orang belum mengalami bertobatan yang pertama ini, ada dua di bawah ini menjadi sia-sia. Ada dua di bawah ini menjadi sia-sia. Mengapa saya mengatakan di bawah ini menjadi sia-sia? Karena setiap manusia adalah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Justru itu awal dari ketaatan perintah Tuhan untuk berbuat baik dan untuk menjadi melayani Injil Kristus dan memberitakan kerajaan Allah adalah harus bertobat dan berbalik kepadanya. Yang pertama. Nah, jadi Tuhan memberikan kesempatan adalah ada 3 jawaban rahasia yang saya sediakan. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan adalah agar kita bertobat dan berbalik kepadanya. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan kesempatan melayani dan memberitakan kerajaan Allah di mana-mana tempat. Nah, ketiga rahasia ini, jawaban rahasia ini ada 3. Nah, kita harus memiliki ada 3 rahasia ini. Nah, kalau kita sudah memiliki 3 rahasia ini, maka hidup kita ini adalah menjadi berguna, menjadi keberuntungan dalam hidup kita. Maka setiap manusia harus mengalami 3 jawaban rahasia dari hidup adalah kesempatan ini. Jadi ada 3 jawaban rahasia ini setiap manusia harus memiliki. Jikalau mau mendapatkan hidup dan mau mendapatkan keberuntungan dan mau mendapatkan kehidupan yang kekal, setiap manusia harus memiliki 3 jawaban rahasia yang saya sediakan. Maka itu, saudara-saudari,
Kalau kita belum mengalami 3 jawaban ini, kita mengatakan itu adalah kesempatan, tapi kalau tidak mengalami 3 jawaban rahasia ini, itu omong kosong dan percuma dan pendusta. Tidak ada apa-apa. Apa yang kita mengucapkan itu adalah kesempatan, tapi kalau tidak mengalami 3 jawaban ini, maka semua ucapan kita itu menjadi sia-sia dan kita juga akan binasa di dalam neraka. Maka itu, setiap manusia mau ingin mengatakan bahwa itu adalah kesempatan, berarti ada 3 jawaban ini harus memenuhi yang harus mencukupi. Nah, firman ini menjadi kekuatan buat saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dimanapun Anda berada. Shalom.